Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Siti Lutfiah Mawaddah dengan NIM 2105112124 dari kelas 1B Pendidikan Fisika angkatan 2021. Kali ini saya akan melakukan percobaan sederhana, yaitu eksperimen bandul matematis dengan dosen pengampu Ibu Naila Fauza MPD dan Ibu Dina Syaflita MPD. Tujuan dari eksperimen kali ini yang pertama ialah menentukan percepatan gravitasi, dan yang kedua itu menentukan pengaruh massa bandul terhadap frekuensi dan periode bandul, dan yang ketiga ialah menentukan pengaruh panjang tali terhadap frekuensi dan periode bandul. Sebelum kita melakukan eksperimen, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa itu bandul matematis. Bandul matematis biasanya berbentuk seperti massa yang digantungkan menggunakan tali yang kemudian bergerak secara bolak-balik melalui titik seimbang secara harmonis. Yang biasanya gerakan ini kita sebut dengan gerak osilasi. Contoh yang paling umum dari bandul matematis adalah ayunan. Dikarenakan bandul ini bergerak secara osilasi, otomatis memiliki periode, yang dimana periode ini memiliki hubungan dengan percepatan gravitasi bumi yang dapat dinyatakan dengan persamaan diferensial dengan syarat sudut simpangannya tidak lebih besar daripada 10 derajat. Seperti yang terlihat pada gambar, ketika bandul disimpangkan sejauh θ, terdapat gaya pemulih yang arahnya menuju titik seimbang, di mana besarnya sebanding dengan minus mg sin θ. Tanda minus menandakan bahwa gaya yang dirasakan benda berlawanan arah dengan percepatan benda tersebut. Dikarenakan nilai θ yang kecil, di mana simpangannya kurang dari 10 derajat, nilai sin θ bisa diganti menjadi S per L, sehingga gaya pemulihnya menjadi Fp sama dengan minus mgs per L. Kemudian, tinjau gerak benda terhadap titik seimbangnya menggunakan hukum kedua Newton. Sigma F sama dengan M kali A, di mana A merupakan turunan kedua dari S, sehingga gaya pemulih menjadi M dikali D kuadrat S dt, kemudian substitusikan nilai gaya pemulih yang telah didapatkan. Minus mgs per L sama dengan md kuadrat S dt. Karena masanya sama, sehingga masanya dapat dihilangkan. Kemudian persamaannya menjadi D kuadrat S dt ditambah G per L dikali S sama dengan 0. Bentuk persamaan tersebut telah memenuhi persamaan umum simpangan osilasi, yaitu D kuadrat S dt ditambah omega kuadrat S sama dengan 0, sehingga dapat disimpulkan menjadi omega kuadrat sama dengan G per L. Nilai omega adalah 2pi per periode, sehingga persamaan menjadi 2pi per periode sama dengan akar G per L. Periode sama dengan 2pi akar G per L. Pada percobaan pertama yang kita lakukan dengan menggunakan panjang tali yang berbeda dengan massa beban yang sama. Panjang tali yang digunakan yang pertama ialah 80 cm, yang kedua 100 cm, kemudian 120 cm, dan yang terakhir adalah 140 cm dengan massa beban ialah 50 gram. Sebelum kita mengukur tali, kita mengikatkan tali dengan beban agar tidak terjadi pengurangan panjang tali ketika sudah diikatkan dengan beban. Setelah itu baru kita menghitung panjang tali. Panjang tali yang sedang dipotong sepanjang 140 cm. Panjang tali 120 cm. Panjang tali 100 cm.
Waktu mulai diukur ketika bandul sudah dibiarkan berayun 1 kali, agar ayunan bandul benar-benar murni gerakannya tanpa ada pengaruh dari gaya tangan, sehingga hasil pengukuran menjadi lebih akurat. Masing-masing percobaan dilakukan sebanyak 4 kali agar hasil pengukuran semakin teliti dan akurat. Hasil dari data eksperimen yang telah kita dapatkan, untuk masa yang sama dengan panjang tali yang berbeda, kita mendapati perbedaan waktu yang signifikan antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan untuk panjang tali yang sama dengan masa yang berbeda, memiliki rentang waktu yang saling mendekati satu sama lainnya. Jadi, kesimpulannya, masa dari bandul tidak mempengaruhi frekuensi dan periode gerak osilasi bandul tersebut. Sedangkan panjang tali itu mempengaruhi frekuensi dan periode dari gerak osilasi bandul tersebut. Cukup sekian eksperimen yang dapat saya lakukan dan yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.